everybody, selamat siang and welcome back to my channel Hermawan and Roberto Kabul. Selamat siang pemirsa, sekali lagi saya sampaikan salam sejahtera, sehat selalu dan banyak rezeki pastinya ya. Oke, kita matikan dulu musiknya. Baik, untuk kali ini saya akan berbicara. Jadi untuk saudara-saudara Muslim itu akan kedatangan bulan yang penuh berkah ya, yaitu bulan puasa Ramadan. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara-saudara sudah siap untuk menghadapi apa yang disebut dengan puasa, begitu ya. Jadi kalau misalkan belum siap nih, yuk kita ngomong-ngomong, kita ngobrol di sini. Nah, ini adalah channel saya yang lain yang memang berbicara tentang kesehatan ya. Jadi sehat alami bersama penyehat alami Dirahardi Hermawan and Roberto Kabul. Oke saudara-saudara, kita langsung saja ya, kita ngobrol-ngobrol saja di sini begitu ya. Jadi mungkin berapa hari lagi ya puasa? Saya kira tidak lama. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan ya, itu adalah yang pertama, yang jelas adalah fisik ya. Jadi fisik, kemudian yang kedua itu mental ya. Ini saling berkaitan antara fisik dan mental. Nah, fisik akan mendukung mental dan mental pun akan mendukung fisik ya. Jadi ini tidak bisa tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke, by the way ya, ngomong-ngomong, I will focus on, saya akan memfokuskan pembicaraan ini terhadap ini ya. I lose the word, saya kehilangan kata-kata ya. Jadi fisik ya, jadi fisik, kesehatan secara fisik. Baik teman-teman semua, saudara-saudara semua. Nah, di dalam kita menghadapi puasa ya, ini kekuatan fisik ini sangat diperlukan ya. Nah, di sini saya kembali lagi berbicara masalah kesehatan yang akan menyangkut ya ketahanan tubuh begitu ya. Jadi berpuasa ini apa? Berpuasa adalah salah satu ibadah di mana sekian lama, sekian jam ya. Jadi mulai subuh sampai maghrib kita tidak bisa makan atau minum ya, karena memang ibadahnya demikian. Jadi tidak bisa makan dan minum dari subuh hingga maghrib. Nah, sekarang menjadi masalah ya toh, bagi teman-teman saudara-saudara yang memang mengalami gangguan. Ada dua gangguan yang cukup penting ya ini kalau kita puasa gitu, yang perlu diperhatikan ya, yang perlu dipersiapkan ya toh. Kalau memang belum siap harus siap, kalau belum bagus harus kasih baik ya. Jadi yang pertama itu adalah gangguan mah atau lambung ya. Ini perlu dipersiapkan ini ya, bagi yang memiliki mah atau gangguan lambung ya. Kemudian yang kedua itu adalah gangguan gula darah ya. Jadi gula darah ini sangat tidak stabil. Apabila seseorang menghentikan makannya, dia bisa drop ya, dia bisa stres. Ketika stres, tekanan darah justru malah bisa naik. Kok bisa? Ya bisa. Nanti kapan hari kita akan saya jelaskan bagaimana mekanismenya. Oke, untuk kali ini saya berbicara satu dulu gitu ya, yaitu tentang penyakit atau gangguan mah ya. Mah atau di dalam bahasa medis disebut dengan gastritis ya, itu dari kata gastro atau lambung ya, kemudian tambahan tis ya, itu adanya peradangan atau inflamasi pada lambung. Jadi gastritis itu adalah inflamasi atau peradangan pada lambung yang diakibatkan salah satunya adalah berlebihannya asam lambung ya. Jadi kira-kira begitu. Terus ya istilah begini,
kalau kita terlambat makan ya, maka yang terjadi tubuh menanggapi, merespon itu adalah suatu keadaan yang cukup berbahaya ya, alias membuat tubuh menjadi stres. Nah, ketika tubuh itu stres, maka asam lambung akan diproduksi secara berlebihan ya toh. Nah, inilah yang nantinya akan justru mengganggu lambung itu sendiri, begitu ya. Terjadi iritasi pada lapisan mukosa lambung. Nah, kemudian kita merespon adanya rasa nyeri yang sangat, begitu ya. Terus lalu misalkan keluar keringat dingin ya, atau tiba-tiba terjadi palpitasi atau jantung berdebar apabila dia sudah betul-betul drop ya. Jadi ini adalah respon tubuh terhadap stres ya. Ketika orang tidak makan, tubuh tidak dikasih makan, yang terjadi adalah stres ya. Kemudian asam lambung bisa naik. Nah, ini tapi gampang ya teman-teman ya. Jadi bagi lambung yang belum siap ya menghadapi puasa karena punya gangguan lambung, ini masih ada sedikit waktu untuk memperbaiki lambung Anda gitu ya. Jadi yang kita pakai secara alami saja ya, karena memang sesuai dengan channel saya, saluran saya yang akan menyampaikan masalah penyehatan alami. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk saat ini ya toh, persiapkan mental untuk menyambut puasa sehingga tubuh kita itu meresapi, merespon ya, bahwa nanti adalah bukan suatu ancaman ya. Jadi puasa itu bukanlah suatu ancaman bagi lambung. Jadi persiapkan seawal mungkin, sedini mungkin ya. Itu yang pertama. Kemudian, nah yang kedua itu kita bisa mencegah dengan beberapa memang saat ini sering disebut dengan herbal ya, tapi whatever lah, jadi apalah, tapi saya lebih cenderung mungkin ke ke tanaman obat-obatan saja ya. Jadi kita bisa pakai apa yang disebut dengan kunyit ya, kurkuma domesticum ya, atau kunyit lah, itu bisa memperkuat lambung Anda. Tapi ingat ya, Anda harus betul-betul memperhatikan cara pemakaiannya. Nah, untuk pemakaian yang tepat, apabila Anda masih masih ragu, silahkan Anda untuk menulis di kolom komen, begitu ya. Jadi ini sangat penting sekali ya. Jadi caranya sangat gampang sekali. Jadi cukup ambil kunyit, mungkin hanya sekitar segini, begitu ya. Kemudian kau parut-parut kunyit itu, kemudian kau peras memakai air air mendidih ya, yang sudah mendidih, begitu ya. Nah, itu bisa dilakukan pagi sore sebelum puasa ya. Jadi itu nanti akan memperkuat lambung Anda ya. Sehingga kalau misalkan sampai puasa itu Anda sakit lambung, itu sangat susah sekali gitu loh. Oke, untuk pemakaian ya, kembali lagi ya, kita tidak bisa main-main untuk penggunaan obat maupun jamu, itu sama saja ya. Jadi ya apa yang saya sampaikan ini hanyalah merupakan referensi ya. Jadi tidak bisa dijadikan rujukan mutlak, begitu ya. Jadi silahkan nanti untuk apabila masih ada keberlanjutan, Anda bisa konseling ya dengan pihak-pihak yang memang berkewenangan terhadap itu, ataupun kalau masih sakit berlanjut, Anda bisa menghubungi dokter pribadi Anda untuk masalah lambung ini ya. Mana ya? Ya baik teman-teman, sebenarnya lambung ini ada dua kategori ya, sakit MAH gitu. Jadi yang pertama itu sakit MAH yang tidak terlalu tidak terlalu parah, atau secara medis bahasanya itu adalah akut, begitu ya, akut. Kemudian yang kedua adalah kronis ya. Jadi ada dua, akut sama kronis ya. Nah,
Apa sih cirinya itu akut sama kronis? Sangat gampang teman-teman ya. Kalau akut atau masih awal-awal mah itu biasanya ya kita bisa cukup memberikan obat bebas saja ya, kayak antacid ya. Nah itu dia sudah hilang gitu loh. Tapi kalau kronis tidak bisa meskipun kasih antacid ya. Antacid itu adalah salah satu penetral asam klorida ya di dalam lambung. Itu tidak bisa, kadang-kala malah lebih sakit. Nah ini adalah cirinya ya. Jadi silakan Anda untuk mengidentifikasi diri ya. Tetapi kalau memang belum bisa mengidentifikasi, silakan Anda konseling ke dokter pribadi Anda. Oke, jadi itu yang pertama ya. Kemudian akut ini dicirikan biasanya kita suka perih-perih nih ya. Jadi ini ya bisa kita contohkan di sini begitu ya. Nah epigastrum ya, di sini di tengah-tengah ada epigastrum. Nah ini biasanya perih kalau kita misalkan agak lambat-lambat makan. Nah untuk mah akut ya toh itu kalau dikasih makan hilang rasa perihnya begitu ya. Jadi kalau semisal Anda puasa begitu ya, Anda merasa sakit ya, Anda batalkan ya toh itu sakitnya itu akan hilang. Makanya agar tidak batal maka Anda harus kuatkan dulu lambung Anda sebelum puasa ya toh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mah kronis ya. Mah kronis ini sangat susah sekali ya. Jadi mungkin barangkali Anda harus pergi ke internis ya untuk bagian dokter spesialis dalam ya. Itu karena tadi kan cirinya kalau akut dikasih makan itu mahnya hilang. Tapi kalau kronis tidak bisa, malah justru lebih sakit. Kenapa? Karena memang sudah terjadi luka pada pada lambung, sehingga ketika dia asam lambung naik, lambung sudah perih. Nah, kemudian ketika dikasih makanan pun tidak bisa, istilahnya tidak bisa hilang rasa nyerinya ya. Justru malah perih gitu. Kenapa? Ya karena lambung itu kalau ada makanan masuk dia bergerak secara peristaltik ya, atau meremas-remas. Nah kemudian kalau yang buat meremas ini luka kan otomatis semakin perih juga toh. Jadi begitu. Jadi silahkan untuk konsultasikan ke ke dokter pribadi Anda ya. Atau kalau kita masih ngobrol-ngobrol bisa silahkan tulis di kolom komen. Ya, jadi kira-kira itu ya. Jadi saran dari saya sebelum puasa itu adalah perbaiki lambungmu. Supaya apa? Supaya ketika kau berpuasa, kau bisa berpuasa 1 bulan. Ya, yang berikutnya ya toh dalam menghadapi puasa, persiapkan ya toh mental maupun fisiknya ya. Jadi mental itu kita harus niat ya, kita harus atur niat kita dari sekarang ya, kalau sebentar lagi kita puasa ya, sehingga ada koordinasi ya antara mental dengan fisik ya, sehingga tidak stres nanti ketika betul-betul waktu puasa sudah tiba begitu ya. Oke, kira-kira dari saya cukup sekian ya untuk menyambut puasa Ramadan ya toh di tahun ini yang tidak lama lagi saudara muslim dan muslimah akan menjalankan ya toh. Jadi kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Nah kalau ada masalah ya, ada sesuatu, silakan tulis di kolom komen. Oke, baik, konten ini ya saya buat ya, ini hanya untuk obrolan sehat, tidak bisa dijadikan rujukan mutlak begitu ya. Kalau ada apa-apa silahkan tulis di kolom komen, atau silahkan kalau sakit Anda masih berlanjut silahkan hubungi dokter pribadi Anda. Oke, terima kasih, salam sehat selalu dan cheers mate.